Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pagi yang cerah ini, bertemu lagi dengan Ibu. Kita akan belajar mengenai mengelompokkan materi berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu zat tunggal dan campuran, serta melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali benda yang ada di sekitar kita, seperti kayu, besi, air yang kita minum, bahkan udara yang kita hirup. Semua yang ada di sekitar kita itu adalah materi. Materi dalam kehidupan kita dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan materi berupa campuran. Sekarang kita akan membahas tentang zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas satu materi saja. Contohnya adalah air putih, gula, dan emas 24 karat. Berikutnya adalah campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi. Contohnya adalah air kapur. Air kapur terdiri dari materi air dan kapur. Kemudian perunggu. Perunggu terbuat dari campuran tembaga dan timah. Dan contoh yang terakhir adalah air sirup, yang merupakan gabungan dari air dan sirup. Masih banyak contoh-contoh campuran yang akan kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang tampak pada layar kalian. Pasti kalian banyak mengetahui barang-barang ini, bukan? Ada stainless steel, aluminium, dan susu. Coba tentukan mana yang termasuk jenis zat tunggal dan mana yang campuran. Ya, tepat sekali anak-anak. Aluminium itu termasuk jenis dari zat tunggal karena hanya tersusun dari materi aluminium saja. Sedangkan stainless steel dan susu termasuk campuran. Stainless steel adalah bahan yang tersusun dari besi, krom, dan nikel. Sedangkan susu merupakan campuran dari materi air dan susu. Sekarang kita akan membahas khusus tentang zat tunggal. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia biasa. Unsur sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah unsur logam. Unsur ini bersifat mengkilat, mudah ditempa, dan merupakan penghantar panas yang baik. Umumnya berbentuk padat, kecuali pada raksa. Raksa adalah unsur logam yang berbentuk cair. Yang kedua adalah unsur non-logam, dan yang ketiga adalah unsur semi-logam. Senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih melalui suatu reaksi kimia. Senyawa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Contohnya bisa anak-anak baca ya di tampilan. Perhatikan ilustrasi perbedaan antara unsur dan senyawa berikut ini. Oksigen dan hidrogen jika berdiri sendiri maka disebut unsur. Tapi apabila dua unsur ini bergabung menjadi satu, maka akan membentuk suatu senyawa. Contohnya air. Air adalah gabungan dari unsur hidrogen dan unsur oksigen.
Untuk membedakan unsur dan senyawa dalam kehidupan sehari-hari, coba anak-anak perhatikan tabel berikut ini ya. Materi jenis yang kedua adalah campuran. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen yang biasa kita sebut larutan. Campuran ini terjadi secara sempurna. Yang kedua adalah heterogen. Heterogen adalah campuran di mana penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna. Untuk heterogen ada dua macam, yaitu koloid dan suspensi. Untuk contohnya, anak-anak bisa lihat di tayangan berikut ini. Untuk memperjelas perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi, anak-anak silahkan menyaksikan tayangan video berikut ini. Baik, sekarang mari melihat jumlah fase yang tampak secara fisik dapat dilihat oleh indera mata secara langsung. Pada gelas 1, hanya terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini tampak tidak terjadi pemisahan fase ataupun endapan. Pada gelas 2, tampak terlihat hanya satu fase meskipun sebenarnya ada dua fase atau bahkan lebih. Keruh, tampak stabil, namun campuran ini dapat terpisah akibat proses pemanasan dan pendinginan. Dan pada gelas 3, terlihat nyata terdiri dari dua fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil. Setelah melihat pemisahan fase dan kestabilannya, mari melihat efek Tyndall. Pada gelas 1, cahaya terlihat jelas dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Efek Tyndall yang ditunjukkan di sini tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan. Pada gelas 2, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Ya, benar, ini koloid. Dan pada gelas ketiga, cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas. Ini merupakan ciri dari suspensi. Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa campuran garam dan air adalah larutan, campuran santan dan air adalah koloid, campuran pupuk kompos hijau dan air adalah suspensi. Contoh lain dari larutan dalam kehidupan sehari-hari adalah gula dan air, sirup dan air, dan lain sebagainya. Contoh lain dari koloid dalam kehidupan sehari-hari adalah puding, susu, oli, kabut, busa, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh lain dari suspensi adalah campuran tepung dan air. Nah, anak-anak, dari tayangan tadi kita dapat mengambil kesimpulan perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Perhatikan tayangan berikut ini. Tahukah kamu termasuk jenis campuran apakah benda-benda di bawah ini? Coba tebak. Nah, anak-anak, tugas kalian sekarang adalah mengamati beberapa campuran yang telah anak-anak buat sesuai bahan berikut ini, kemudian kelompokkan menjadi kelompok larutan, ataukah koloid, ataukah suspensi, dan berikan alasanmu. Untuk melaporkan kegiatan ini, buatlah rekaman aktivitas percobaan kalian
Dan jangan lupa, buatlah semenarik mungkin. Selamat mencoba! Alhamdulillah, akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.